Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman. Oke, saya ada satu video lagi-lagi cerita karomah ngedabrus versi Habib. Nah, di video ini beliau bercerita bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mendatangi seorang Habib ingin mentransfer keramatnya, teman-teman. Tapi si Habib ini menolak karena sudah merasa keramatnya sudah terlalu penuh ya. Jadi seolah-olah keramat itu dikesankan seperti film-film persilatan yang kekuatannya bisa ditransfer. Dari mana mereka mendapatkan pemahaman tentang keramat itu seperti itu? Baik, tanpa berpanjang lebar, langsung kita lihat videonya, teman. Guru besarnya Al-Imam Al-Haddad itu secara gaib yang tidak kelihatan. Secara gaib. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus. Pernah suatu saat menang ini beliau diam. Tiba-tiba keramati Syekh Abdul Qadir Jailani datang, nawari beliau. Ibarat mau ditransfer. Melek beliau diam, buka matanya. Sambil apa katanya beliau? Fasaraftuhu ila Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Saya transfer lagi kepada anak murid saya. Sudah, saya nggak butuh ibaratnya kayak gitu. Ditolak. Keramati Syekh Abdul Qadir Jailani sama beliau ditolak. Lu kenapa? 5 malani bil aidarusi. Aku wis penuh, sudah banyak keramatnya Ali terus sudah sama saya. Wis tidak cukup. Lek ditambah mana? Enggak tahu jadi apa beliau waktu itu. Keramat itu, karomah itu seolah-olah dikesankan seperti film-film persilatan ya. Keramat kok bisa ditransfer? Ini subhanallah pemahaman dari mana, teman-teman? Kemudian mengatakan aku transfer lagi ke muridku karena sesungguhnya keramat yang aku miliki sudah begitu banyak. Ini apa maksudnya ya? Jadi Islam dikesankan seperti klinik, teman-teman ya. Ini citra Islam akan buruk seperti ini, teman-teman ya. Oleh Habib-Habib yang bercerita seperti ini. Sejak kapan ada karomah modelnya seperti itu bisa ditransfer? Nah, inilah teman-teman, makanya sering saya katakan pemahaman kita ya tentang karomah itu berbeda sekali ya dengan Habib-Habib ini. Kalau mereka itu ya memperumpamakan keramat-keramat itu bisa diulang-ulang untuk dilakukan ya, bisa dipertontonkan, bahkan ya jelas beliau mengatakan ditransferkan keramatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Subhanallah, teman-teman ya. Ini sangat-sangat rusak ya, menganggap karomah itu ya bisa dipertontonkan ya, murni kehendaknya sendiri. Padahal kan karomah mukjizat itu murni kehendak Allah Azza wa Jalla. Bahkan bisa jadi si ulama ya, si wali yang memiliki karomah itu sebenarnya nggak tahu kalau sebenarnya yang pernah terjadi dalam hidupnya pernah muncul sebuah karomah kah ya, atau yang semisalnya. Tapi beda sekali dengan Habib-Habib ini, bisa mempertontonkan ya, bisa mengulang-ulang, bahkan bisa mentransfer karomah mereka. Ini luar biasa dusta, teman-teman ya. Kita lanjut. Loh kok bisa, Beb? Ceritanya seperti ini. Karena ibunya mengalami kegalauan, sumpek ya. Anaknya nggak lama buta, dibawalah kepada Habib Abdullah Idrus. Ngadu, ya Habib, tunjuk lek kon keramat. Lek sampean keramat, Beb, tunjukkan di mana keramatmu. Anak ini buta, sedih saya ini. Bahasanya kayak ngono lah kalau dibahasakan supaya kita lebih mengerti. Tapi yakin, syaratnya apa? Yakin. Makanya kalau inti ziarah itu butuh keyakinan. Tunjukkan, Beb, anak saya ini buta, ya apa? Katanya sampean ini wali, tunjukkan kepada saya. Subhanallah, dengan takdirnya Allah, karena yakinnya ibunya, keluarlah tangan itu dari kuburan Habib Abdullah Idrus. Makanya zaman sekarang terkadang nggak percaya yang namanya keramat. Cobalah bayangkan, teman-teman ya, ada ibu-ibu yang anaknya buta, kemudian anaknya dulu dibawa ke kuburan Habib tersebut, si wali tersebut. Kemudian ibunya berteriak-teriak di depan kuburan, katanya kamu punya karamat, tolong dong keluarkan karamahmu ya. Anakku ini buta ya. Minta kepada si wali yang sudah meninggal dunia. Kemudian katanya tangannya si Habib tersebut, si wali tersebut keluar dari kuburannya. Subhanallah. Inilah anehnya pemahaman dari sufi-sufi ini ya. Seolah-olah mereka menganggap orang yang sudah mati, tapi orang-orang yang soleh di kalangan mereka dianggap masih hidup seperti layaknya hidup di dunia ya. Bayangkan, dia yang mengkafani, dia yang memandikan ketika meninggal dunia, kemudian dia yang membawa ya keranda jenazahnya dimasukkan ke dalam liang kubur. Setelah dikuburkan, didatangi lalu dimintai pertolongan. Ini kan bahlul. Di mana akal kita ya Allah, teman-teman ya?
Lalu dia katakan ini karomah, ini keramat wali. Keramat kok dalam kubur? Kalaupun ada karomahnya seorang ulama, seorang wali, seorang habib, ya di dunia. Nggak ada urusannya setelah meninggal dunia. Ya Allah, teman-teman ya. Coba lanjutkan lagi videonya. Biyen keramat ketok jelas lah, wong sing nonton percaya kabeh. Lek wong saiki ndak percaya, lebih percaya dengan keramatnya apa? Maula HP. Percaya ambil. Ya. Lek ambil HP percaya. Ya. Iso ngirim nang kene, iso selfie, iso video call antara sini sama Saudi. Ya. Orang lagi tawaf ya sambil ya kan kok percaya sampean. Loh itu loh masih butuh koneksi. Kalau koneksinya putus, nggak bisa berhubungan. Nah ini sekarang antara dia ya dengan wasilahnya orang soleh ini yang Allah yang mentakdirkannya. Orang sudah meninggal dunia saja kalian katakan bisa dimintai pertolongan. Ini kan ngedabrus jelas. Kalau HP jelas ya fungsinya untuk berkomunikasi, ada sinyalnya, ada pemancarnya, ada towernya. Jadi untuk apa kita ragu terhadap HP? Bahkan dengan HP ini kita bisa melihat video-video kebohongan kalian juga. Inilah fungsi plus dari HP. Bisa melihat ceramah-ceramah kalian yang super bohong, super ngedabrus. Maka tentu saya lebih percaya dengan HP dibandingkan dengan ceramah-ceramah kalian. Karena dengan saya melihat HP, melihat YouTube, media sosial, saya justru bisa melihat bagaimana ngedabrusnya ceramah-ceramah kalian. Apalagi kalau sudah berbicara tentang karomah wali kalian yang super bohong. Kok perbandingannya lucu sekali ya. Karomah walinya dibandingkan dengan HP ini super ngedabrus teman-teman ya. Kita lanjut. Nggak ada yang namanya putus koneksi, itu nggak ada. Makanya keluar tangannya Imam Tuwali terus memegang kepalanya Imam Haddad, mendengarkan dan terdengar suara dalam kuburannya. Ya ummah, wahai ibu, jangan frustasi, jangan stres. Anakmu nanti ini akan jadi orang besar di zamannya. Wis percaya sama saya. Masuklah. Tenang hati itu. Bismillah. Tak asuh dengan apa yang ada. Sabar. Subhanallah, didikan orang tua luar biasa. Gak lama dari situ, umurnya sekitar 5 tahun sudah hafal Quran. Umur 7 tahun, sholatnya 200 rakaat. Nah teman-teman, ini lagi sangat menyesatkan ya. Bisa mengeluarkan tangan kemudian terdengar suaranya katanya, wahai ibu jangan khawatir, jangan putus asa, nanti anakmu akan menjadi orang yang besar ya, seorang yang hebat. Allahu Akbar. Sudah meninggal dunia bisa berkomunikasi lagi dengan orang yang masih hidup di atas kuburan. Ini kan ya Allah teman-teman ya, ceritanya memang nggak kaleng-kaleng Habib-habib ini kalau sudah bercerita tentang keramat wali-wali mereka. Ya seperti inilah jualan mereka teman-teman, agar dianggap hebat. Karena mungkin kalau dia berbicara ilmu secara murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, mungkin gak ada sama sekali teman-teman ya. Makanya mereka lebih cenderung ya bercerita-cerita dongeng untuk menunjukkan seolah-olah mereka itu memiliki kehebatan. Padahal ini jelas bertentangan dengan Al-Quran. Orang yang sudah meninggal dunia itu justru yang butuh untuk didoakan ya. Butuh kita yang masih hidup mengangkat tangan kepada Allah Azza wa Jalla agar yang sudah meninggal dunia diringankan siksa kuburannya. Dan teman-teman perlu tahu bahwa ketika seorang meminta kepada penghuni kubur, itu artinya mereka menganggap bahwa si penghuni kubur itu sudah memiliki jaminan surga ya. Bagaimana tidak ya, kalau mereka tidak menganggap si penghuni kubur tersebut ya dijamin masuk surga, lalu kenapa dia minta? Nah inilah akidah sufi-sufi ini teman-teman ya. Padahal tidak satupun orang yang mengetahui bagaimana nasib seseorang, meskipun sesoleh apapun ya, sealim apapun kita lihat di dunia teman-teman, ketika meninggal dunia tidak boleh sama sekali, haram hukumnya kita memvonis dia entah dia di neraka ataupun di surga. Karena yang jelas dijamin masuk surga yaitu siapa yang pernah dijamin oleh Rasulullah SAW, yaitu para sahabat Nabi ya, yang disebutkan oleh Rasulullah. Nah sufi-sufi ini memiliki keyakinan seperti itu teman-teman ya. Makanya mereka memiliki akidah yaitu boleh meminta kepada penghuni kubur, karena mereka menganggap orang-orang soleh dari kalangan mereka itu pasti nasibnya akan baik ya di sisi Allah Azza wa Jalla, pasti mendapatkan surga. Kalau mereka punya keyakinan orang-orang soleh mereka ya masuk dalam neraka jahanam, gak mungkin mereka jadikan sebagai wasilah untuk meminta. Coba betul ya? Coba secara akal kan seperti itu ya. Kalau mereka tidak punya keyakinan bahwa habib-habib mereka itu dijamin masuk surga, gak mungkin mereka menjadikan wasilah
Tapi coba kita flashback kembali ke zaman para nabi, para rasul ya. Nabi Muhammad SAW jelas penghuni surga tertinggi, surga Al-Firdaus. Kemudian Rasulullah juga menjamin ya, di antara para sahabat Nabi dijamin masuk surga. Coba tunjukkan riwayatnya sekarang. Pernah tidak dari kalangan sahabat Nabi yang masih hidup kemudian mendatangi kuburan Rasulullah atau mendatangi kuburan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain untuk bertabaruk, kemudian untuk bertawasul, menjadikan wasilah agar permintaannya, keinginannya, hajatnya lebih mudah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla ya. Kan keyakinan orang-orang selama ini seperti itu ya. Kita meminta kepada kuburan orang-orang soleh tujuannya sebagai perantara antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia membuat perumpamaan bahwa kalau kita mau ketemu dengan presiden harus melalui menterinya, ajudan. Ini namanya kalian menyamakan Allah dengan makhluk ya. Seolah-olah Allah itu tidak bisa langsung dimintai pertolongan secara langsung. Padahal firman Allah Azza wa Jalla jelas, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Tentu dengan syarat-syarat ya. Bagaimana doa terbaik? Tidak meminta doa yang haram, kemudian tidak memakan barang haram ya. Bahkan dalam Al-Quran yang setiap hari kita baca ya, di salat kita Al-Fatihah ayat keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah tempat kami menyembah dan hanya kepadamu lah tempat kami mohon pertolongan ya. Kok bisa ini ke kuburan orang sudah meninggal dunia, sedangkan dia yang seharusnya tetap didoakan oleh orang yang masih hidup. Ini justru terbalik, orang hidup minta kepada orang yang sudah mati. Karena ya itu tadi, karena mereka pasti punya keyakinan orang-orang soleh di kalangan mereka itu dijamin masuk surga. Kan mustahil kalau mereka punya keyakinan orang-orang soleh mereka masuk neraka jahanam. Gak mungkin mereka akan mendatangi kuburan-kuburan orang-orang yang mereka anggap soleh lalu meminta di kuburan tersebut. Alasannya sih kami tidak meminta kepada kuburan, tapi hanya menjadikan sebagai wasilah. Ini kan luar biasa. Walinya sudah mati tapi jadi dukun pula, bisa menebak-nebak bagaimana kehidupan seorang nanti di masa yang akan datang. Ini sangat-sangat rusak. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak heran ya, di zamannya sudah mengatakan, seandainya kamu melihat ada orang ya menggeluti supi di pagi hari, maka tidaklah kamu melihat sebelum masuk waktu zuhur dia sudah menjadi orang yang paling dungu. Nah, bagaimana dengan orang-orang biasa yang bukan ustadz, bukan kiai ya, tiba-tiba belajar sufi seperti ini. Wong sufinya sendiri, pentolannya sendiri, habibnya sendiri, pemahamannya sangat-sangat dungu seperti ini. Maka jangan heran Imam Syafi'i sudah berkata seperti itu ratusan tahun yang lalu. Maka sadarlah teman-teman ya, pemahaman-pemahaman seperti ini wajib untuk ditinggalkan. Dan kita doakan ya, siapapun dia, karena mereka adalah saudara seiman kita. Kita doakan Habib ini juga, semoga Allah beri hidayah agar tidak terus-terusan membuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan bagi siapa? Bagi dirinya sendiri, bagi masyarakat, dan tentunya dia akan panen dosa kelak teman-teman atas apa yang dia pernah ajarkan di dunia. Bukan hanya panen dosa dari dosanya sendiri, tapi dosa orang-orang yang pernah diajarkan. Kemudian orang-orang tersebut mengamalkan apa yang pernah diajarkan, maka secara otomatis dosa orang-orang tersebut ya, jamaahnya atau siapapun yang mengamini, mengikuti pemahamannya pun akan dia pikul. Ini berbahayanya bicara agama tapi tidak dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Sangat-sangat berbahaya. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk siapapun yang mendengar video sederhana ini teman-teman. Kita bertemu lagi insyaallah di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.